Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dengan Bu Guru Ida ya. Dan kali ini kegiatan kita hari ini adalah pembelajaran tentang agama Islam, yaitu tentang berhaji. Anak-anak, biasanya pada bulan Desember seperti ini TK Telkom Makassar mengadakan kegiatan manasik haji. Tapi karena kita berada di masa pandemi, makanya kegiatan manasik haji kita diganti dengan kegiatan bercerita tentang seputar ibadah haji. Nah anak-anak, simak cerita berikut ini sampai selesai ya. Kisah Nabi Ismail alaihissalam dan air Zamzam. Kisah bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar pun hamil dan melahirkan seorang anak yang soleh dan diberi nama Ismail. Nah, setelah kelahiran Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Tanpa berpikir lama, Nabi Ibrahim pun membawa istri dan anaknya ke suatu padang tandus yang tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, di situ Nabi Ibrahim pun meninggalkan keduanya dan menuju kembali ke Syam. Hai Hajar, saya harus pergi meninggalkanmu di sini. Ya Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu meninggalkan kami berdua di tempat yang sunyi ini, yang tidak ada siapapun dan tidak ada apapun untuk kami? Iya Hajar, ini perintah dari Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tinggallah Siti Hajar dan Ismail di gurun pasir yang sangat tandus tersebut dengan bekal seadanya. Setelah bekal mereka habis, Siti Hajar merasa gelisah karena Ismail kecil menangis terus-menerus karena kehausan. Anakku sudah sangat kehausan ya Allah. Sabar ya nak, ibu akan mencarikan air untukmu. Nah, anak-anakku semua, di tengah kegelisahan Siti Hajar tersebut, akhirnya Siti Hajar memutuskan untuk berlari-lari kecil menuju antara Bukit Marwah dan Bukit Safa. Dan tanpa disadarinya, beliau telah berlari sebanyak 7 kali. Dan inilah yang di dalam rukun haji disebut dengan istilah sa'i. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari air? Sudah 7 kali aku berlari ke Bukit Safa dan Marwah, tapi aku belum menemukan air pun. Sabar wahai anakku, sabar ya sayang. Di tengah kepanikan Siti Hajar, dia pun menoleh ke arah Ismail. Dan ketika dia menoleh ke arah Ismail, terlihatlah Ismail kecil yang sedang menangis sambil menghentak-hentakan kakinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah mata air dari dalam tanah di antara kedua kaki Ismail yang dihentak-hentakan tadi. Dengan penuh kesyukuran, Siti Hajar pun mendekati Ismail dan memberikan minum kepada anaknya dari air mata tersebut. Dan setelah itu, Hajar pun meminum air dari mata air tersebut. Saking gembiranya, Siti Hajar pun berucap Zamzam, yang artinya berkumpul. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengirimkan air buat kami. Minumlah anakku, minumlah. Anak-anakku, mata air inilah yang disebut dengan air Zamzam. Nah, lanjut cerita. Pada suatu hari, terlihatlah sebuah rombongan kabilah yang berjalan di tengah padang pasir yang tandus.
Mereka lalu mendekati Siti Hajar dan Ismail yang berada di dekat mata air Zam-Zam tersebut. Dan rombongan kabilah tersebut meminta izin kepada Siti Hajar untuk meminum dari mata air Zam-Zam tersebut dan meminta izin untuk beristirahat sejenak. Namun Siti Hajar meminta kepada rombongan kabilah tersebut untuk menetap di tempat tersebut. Akhirnya, lambat laun pemukiman tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sampai sekarang adalah kota Makkah. Nah, anak-anakku semua, di kota Makkah tersebutlah tumbuh Nabi Ismail dengan mewarisi sifat ayahnya Nabi Ibrahim menjadi pemuda yang baik, gagah perkasa, dan bertanggung jawab. Dan Nabi Ismail beserta ayahnya Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibangun, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun menyeru kepada umatnya untuk melakukan haji di rumah Baitullah tersebut. Nah, anak-anakku, itulah mengapa setiap tahun seluruh umat muslim di penjuru dunia akan berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Jadi, inilah kisah awalnya mengapa kaum muslimin di seluruh dunia melakukan ibadah haji. Saya rasa cukup sekian dulu cerita kita tentang Nabi Ismail dan kisah perjalanan haji. Dan insya Allah, anak-anakku semua, mudah-mudahan kita akan diberkahi oleh Allah dan dicukupkan rezekinya untuk berhaji. Sekian cerita kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.